Shalom warga kerajaan. Pada beberapa minggu yang lalu saya berbicara tentang seorang bapak yang diperintahkan Tuhan untuk mendidik, melatih anak-anaknya. Di sana Abram diberi perkataan Zava. Zava itu adalah seperti komandan kepada anak buah di dalam militer. Nah, tetapi zaman sekarang ini anak-anak itu begitu diberi kebebasan. Karena itu firman Allah mengatakan akhir zaman ini roh yang bekerja adalah roh kedurhakaan. Karena itu warga kerajaan, dengarkan baik-baik firman Tuhan. Didiklah anakmu menurut jalan yang patut baginya. Nanti saat tua dia tidak akan menyimpang. Kalau sekarang ini dia menyimpang, didikan waktu muda itu akan kembali. Bahkan orang komunis berkata begini di Rusia ya. Berikan saya anak di bawah 5 tahun. Seumur hidup dia akan menjadi seperti itu. Mereka mengerti the golden years. Karena itu pada saat ini kalangan dewasa muda yang punya anak-anak, jangan memanjakan mereka. Ya, saya pernah ngalami dimanjakan dan jadi rusak, saudara. Sebab memanjakan itu bahasa Inggris kan to spoil. To spoil apa? Membiarkan jadi busuk, korup. Karena itu didiklah anakmu sesuai firman Tuhan. Kita melihat bapak yang gagal. Itu adalah Lot. Lot itu tinggal di Sodom. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan ketika dua malaikat datang untuk memberitahu Sodom, Gomora, Adma, Seboim ya akan dia tunggang balikan oleh Tuhan ya. Dan juga Zoar mestinya. Maka pada saat itu ketika dia berbicara kepada kedua putri dan kedua calon mantu ini agak yang lain karena semuanya itu LGBT kan. Tapi yang dua ini mungkin bisexual, I don't know. Dan ketika dia menyampaikan firman Tuhan yang disampaikan malaikat, mereka tertawa. Firman Tuhan jadi ejekan. Takut akan Tuhan adalah permulaan segala pengetahuan. Ya, karena itu takut akan Tuhan itu memberikan orang akal budi. Dia seorang yang gagal dan kita tahu bagaimana akhirnya kedua putrinya berhubungan seks dengan dia. Karena takut tidak punya keturunan. Bayangkan saudara. Contoh yang lain adalah Nuh. Nuh itu pertama-tama berhasil mendidik anaknya. Berhasil apa? Mau masuk ke Bahtera. Dan membantu dia ketiga putranya ikut membangun yaitu Bahtera itu. Dan kemudian di Bahtera cuma ada 8 orang. Nuh dan istrinya dan 3 putra tentu bersama ketiga menantunya. Tetapi dia tidak melanjutkan sampai dengan tuntas. Dia tidak memberikan contoh yang baik. Kita tahu Tuhan memberikan seluruh bumi. Dia sibuk dengan apa mainan barunya. Yaitu kebun anggurnya. Dan kemudian dia minum anggur itu sampai mabuk dan telanjang. Dan kita melihat sampai sekarang ketika golongan besar keturunan pada Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Itu punya karunia yang berbeda, berkat yang berbeda. Pertama keturunan Shem. Di situ ada Yahudi, di sana ada Arab. Lalu kemudian Yafet yang menurunkan keturunan-keturunan di yaitu di Europe dan sebagainya. Ham tidak berarti hitam. Ham itu berarti panas. Dan mereka sempat menjadi budak. Saudara, karena perkataan seorang ayah yang mengutuk Ham dan Kanaan putranya. Karena itu para orang tua hati-hati apa yang kau katakan tentang anakmu. Beri nama yang baik. Ucapkan yang baik. Sebab masa depan mereka itu terpengaruh dengan berkat yang kita ucapkan. Kita lihat bagaimana Esau menangis ketika dia kehilangan berkat terutama yang diberikan pada Yakub yang menjadi Israel. God bless you kiranya warga kerajaan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Biarlah pagi hari ini adalah pagi yang luar biasa yang diberkati oleh Tuhan.
yang akan memberkati setiap kita, menguatkan kita di dalam setiap keadaan kita. Amin. Dan saya percaya pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama bersyukur di hadapan Tuhan buat karya Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Mari kita tundukkan kepala kita bersama di hadapan Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pagi yang dahsyat, pagi yang luar biasa yang Bapa berikan buat kami, untuk kami sama-sama mensyukuri, untuk kami sama-sama menaikkan pujian kami di hadapan-Mu, bahwa Engkau Allah Bapa yang dahsyat, yang luar biasa buat kami. Biarlah segala pujian, segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi Engkau. Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak dipuji, ditinggikan pada pagi hari ini. Ini setiap kami Tuhan, pribadi kami, hati kami yang mau mengucap syukur di hadapan-Mu. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami mendapatkan sesuatu yang baru daripada Tuhan. Di saat kami menyembah, di saat kami memuliakan nama-Mu, ada kekuatan hadirat Allah yang akan memuaskan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terpuji bagi nama-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang ditinggikan Tuhan, hanya Engkau yang diagungkan, hanya Engkau yang dimuliakan selamanya Tuhan. Dan tidak ada alasan bagi setiap kami untuk kami tidak memuji Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita naikkan pujian ini. Sungguh besar setiamu, amin, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata lukiskan indahnya Kau Tuhan, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Amin. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan, oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Amin. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku, nyata di sepanjang hidup. Amin, haleluya. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan
sama-sama katakan ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya Tuhan, lebih dalam, kami ingin lebih dalam lagi Tuhan. Yes, amin, amin. Dalam roh, sekali lagi jemaat Tuhan katakan ku tinggikan Engkau, ku tinggikan, yes, Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam, amin. Ku menyembah dalam roh lebih ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam, ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan katakan dalam roh dan kebenaran, amin. Dalam roh dan kebenaran selamanya, sembah Dia, haleluya, puji Dia, syukur bagimu, haleluya. Kau yang disembah, Kau yang dipuji, haleluya. Segala kemuliaan Kau yang tinggikan, Kau yang kekal, haleluya. Syukur bagimu, buat kasih setiamu, buat segala anugerahmu, buat kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih, tiada yang sepertimu, haleluya. Pujian bagimu, sembah bagimu Tuhan. Mari jemaat Tuhan pagi ini berikan segala syukur Bapa di hadapan Tuhan. Karena Dialah segalanya bagi saya dan saudara. Nikmati Tuhan pagi hari ini. Tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur buat kebaikan Allah yang dahsyat yang Dia berikan buat saya dan saudara, buat berkat perlindungan Tuhan yang begitu hebat buat saya dan saudara, kasih yang begitu melimpah bagi saya dan saudara.
Namamu ajaib, namamu luar biasa Yesus. Ajaib, segala pujian bagimu. Katakan segenap, segenap nafas muliakanmu. Yes, amin. Surga bumi kan berseru, yes. Kuduslah Tuhan. Nah, jemaat Tuhan sama-sama katakan segala pujian, segala pujian bagimu. Setiap nafasmu lihatkanmu. Surga bumi kan berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Segala pujian, segala pujian bagimu. Amin. Setiap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru. Kudus, kuduslah Tuhan. Sekali lagi, segala pujian bagimu Tuhan. Setiap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru. Kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, namamu. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Yang siap bersorak-sorak bagi Allah kita, saya ajak kita semua kita bagi berdiri di hadapan Tuhan untuk kita lebih lagi buat Allah kita. Amin. Haleluya. Dia Allah yang terhebat, ajaib bagi saya dan saudara. Berkuasa di bumi di surga. Oh yes. Bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembela
di bumi dan surga. Bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa. Bebas sama-sama. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. katakan dia betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. katakan betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. sama-sama katakan Tuhan Allah kita. lebih dahsyat lagi, katakan Tuhan Allah kita. berikan suara-suara bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Tetap membuka kedua tangan kita bersama di hadapan Tuhan. Bahwa kuasanya selamanya buat saya dan saudara. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Bersama-sama katakan Tuhanku. Tuhanku terlebih besar. Dia tak pernah akan terlambat Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu Tuhan. Tuhanku Amin, 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 terlebih amin, amin, besar. Engkau dahsyat bagi kami. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidup. Serukan sama-sama katakan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Menolong hidupku. Katakan dengan pujian ini. Kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidup. Mari jemaat Tuhan, jadikan doa saudara dan saya. Kuasa-Mu terlebih besar. Di dalam setiap keadaan apapun, Tuhanku terlebih kami mau sepakat, kami berkata bahwa kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. tak pernah terlambat. Dan janji-Mu tak pernah terlambat bagi setiap kami. Ya Tuhan, menolong Allah yang selalu setia berjalan bagi kami. Kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan Sekali lagi kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar.
firman-Nya sama-sama katakan amin. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Dan kami percaya menit-menit ke depan adalah menit-menit di mana mujizat Allah dinyatakan atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati oleh Tuhan. Katakan sama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali di acara yang sangat luar biasa. Saya mau katakan bahwa saya bangga punya Allah yang seperti Yesus. Why? Kenapa saudaraku? Karena kemanapun Yesus pergi, kemanapun Yesus hadir, selalu terjadi mujizat Allah. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama, saya bangga punya Allah seperti Yesus. Katakan aku bangga punya Allah seperti Yesus. Katakan sama-sama, mujizatnya masih terjadi atas hidup saya. Yang setuju katakan amin. Kenapa saudaraku? Karena ketika Yesus hadir, saudaraku kalau ingat sesi yang lalu ada 4 hal. Kalau Yesus hadir, yang pertama adalah joyful, akan ada sukacita. Yang kedua ada peaceful, ada damai sejahtera. Yang ketiga saudaraku yang dikasih Tuhan, ada useful. Hidup kita menjadi berguna, bermanfaat. Tetapi yang keempat ada powerful. Ada kuasa Allah dinyatakan. Dan ini sangat menarik buat kita. Kalau Yesus hadir, saudaraku akan terjadi perkara-perkara yang ajaib. Dan selalu terjadi mujizat Tuhan. Amin, 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 amin. Katakan Yesus kita dahsyat. Haleluya. Pertanyaannya buat kita, apakah Yesus hadir dalam hidup kita? Apakah Yesus hadir dalam rumah tanggamu? Apakah Yesus hadir di dalam tokomu? Apakah Yesus hadir dalam seluruh hidupmu? Saya memberikan garansi kalau Yesus hadir dalam hidupmu, saudara akan melihat perkara besar dan akan melihat mujizat Allah yang terjadi. My God is sureness God. Dia Allah yang penuh dengan kepastian, bukan moga-moga. Kalau didoakan moga-moga sembuh, kalau didoakan moga-moga pulih. Saudaraku, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kepastian. Saudaraku, satu contoh, barang siapa percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua yang pasti-pasti, saudaraku. Katakan percaya yang pasti-pasti aja. Amin, 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 amin. Haleluya. Satu saat saudaraku, Yesus datang di satu kota. Dan di situ tidak terjadi mujizat. Why? Kenapa? Karena mereka tidak mempercayai ketuhanan Yesus. Kekristenan itu sangat unik saudaraku. Percaya dulu baru terjadi mujizat. Bukan melihat mujizat baru percaya. Tapi seharusnya saudaraku, kita percaya dulu apapun yang terjadi, kesembuhan, pemulihan, anugerah, mujizat. Saudaraku, baru akan terjadi mujizat Allah yang terjadi atas hidup kita. Oleh karena itu dimanapun kita berada hari ini, yang sedang mendengarkan program ini, haleluya. Percayalah kalau engkau sedang mungkin sakit kanker hari ini. Engkau sedang kesakitan dengan COVID-19. Ada kabar baik. Percaya, aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan. Kalau engkau sedang di PHK hari ini gara-gara efek atau dampak daripada COVID-19, percayalah Tuhan sedang punya rencana yang lebih baik. Tuhan sutradara yang sangat baik. Dan saudara tidak akan pernah ditinggalkan. Apapun yang terjadi, Allah ikut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dan saya percaya mujizat kemurahan Allah terjadi atas hidup kita. Saudaraku, ingat apa yang terjadi ketika Yesus hadir di kampungnya Lazarus. Sesi lalu kita bahas ini. Kelihatannya sudah terlambat. Alkitab berkata Yesus penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Yang pertama sangat terbukti. Tetapi yang kedua terjemahan dikatakan very present. Artinya apa saudaraku? Dia, Yesus penolong yang tepat waktu. Amin. Katakan tidak ada sonde kata terlambat bagi Tuhan. Pendeta, saya sudah berdoa karmana ini saudaraku. Oh, dengar baik. Yesus tidak pernah terlambat. Amin, 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 amin. Dan ketika orang melihat Lazarus mati,
Yesus menyatakan kemuliaannya. Katakan sama-sama, Yesus tidak pernah tertidur. Gusti mboten sare. Yesus tidak pernah terlambat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita juga melihat apa yang terjadi ketika Yesus hadir, saudaraku, bersama-sama dengan wanita pendarahan yang 12 tahun, sudah habis-habisan, saudaraku. Alkitab mencatat, saudaraku, wanita pendarahan 12 tahun berkata, asal ku jamah jubahnya, maka aku akan sembuh. She is crawling, dia merangkak untuk mencari Tuhan. Luar biasa. Rupanya Bapak Ibu Saudaraku, kehausan akan Tuhan itu menentukan mujizat yang akan terjadi. Katakan sama-sama, aku akan tetap menjaga kehausan. Aku tetap percaya. Saudara, akhirnya apa? Dia berkata, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dan wanita pendarahan 12 tahun disembuhkan oleh Tuhan. Karena apa? Yang pertama kuasa Tuhan. Karena dari kita ada kehausan, ada kerinduan, akan kelaparan akan Tuhan. Sampai merangkak untuk mencari Tuhan. Amin, 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 amin. Kita baru ada tantangan sedikit. Sudah undur daripada Tuhan. No. Mesti kita belajar sesuatu yang sangat menarik buat kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita akan membahas satu kebenaran yang sangat menarik. Kalau saudara suka sebuah judul khotbah, kita akan membahas apa yang disebut dengan the sacrifice of worship. Pengorbanan dari sebuah penyembahan, saudaraku. Penyembahan itu adalah pengorbanan. Saudaraku, arti sacrifice itu adalah korban atau pengorbanan. Hidup ini banyak mengalami pengorbanan, saudaraku. Cinta itu perlu pengorbanan. Jangan pernah berkata, saudaraku, dia betul-betul mencintaiku kalau tanpa berkorban. Cinta perlu pengorbanan. Amin, John. Jadi ketika kita, saudaraku, cinta perlu pengorbanan. Mungkin John harus ketika PDKT harus membelikan jam dinding di tangannya supaya lebih besar dan lebih hebat. Ibadah perlu pengorbanan. Hidup perlu pengorbanan, cinta perlu pengorbanan, penyembahan perlu pengorbanan, saudaraku. Tapi dengar baik, saudaraku, ibadah perlu pengorbanan. Saudara harus memberikan persembahan, hati saudara, hidup saudara, materi saudara kepada Tuhan, materi saudara kepada Tuhan. Tapi dengar baik, ketika engkau mempiutangi Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam. Engkau mengalami kemurahan dan berkat yang sangat luar biasa. Haleluya. Ada satu kesaksian dari anak Tuhan di Jakarta. Anaknya terkena COVID-19 dan akhirnya dipanggil Tuhan oleh kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang merawat semuanya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kena COVID-19. Akhirnya dia bingung mendonasikan uangnya untuk apa. Cari salah satu jemaat di tempat kita dan cari gereja di kampung yang pengen dibangun. Akhirnya, saudaraku, dia mengambil keputusan. Satu cabang gereja diberkati oleh seorang anak Tuhan. Jadi pengorbanan menghasilkan berkat yang melimpah. Pengorbanan menghasilkan sesuatu. Ketika Yesus berkorban, mati di atas kayu salib, apa yang terjadi? Seisi dunia diselamatkan, termasuk sampean semua diselamatkan. Tak ngerti. Tak ngerti dosa udah berat, dosa udah ketemor tak ya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, hidup ini penuh pengorbanan, termasuk penyembahan. Sangatlah mudah kita menyembah Tuhan manakala everything is okay. Manakala kita sehat, gampang sekali berkata haleluya, gampang. Manakala ekonomi kita stabil, saudaraku, semua serba ada, gampang sekali berkata praise the Lord, puji Tuhan, Allah kita baik, betul. Untuk berkata haleluya, puji Tuhan sangat gampang ketika hubungan dengan orang lain, hubungan suami istri, terus saudaraku terbangun dengan baik. Tiap pagi berkata, honey I love you. Hidup seperti di sinetron indah, keluargaku, surgaku. Haleluya. Manakala semua baik, everything is okay, keuangan okay, cinta okay, dan sebagainya, terlalu gampang untuk berkata praise the Lord, puji Tuhan, Allah baik.
Ini yang namanya sacrifice or worship. Tetapi apakah kita bisa menyembah Tuhan manakala fakta atau kenyataan yang ada terbalik? Saudara sedang sakit kanker, saudara sedang terbaring di rumah sakit COVID-19, saudara sedang alami problem yang berat, banyak perkara memang banyak. Saudara lagi putus cinta, saudara lagi disakiti. Manakala kondisi terbalik, saudaraku, manakala kita disakiti suami, pendeta, suami saya yang saya cintai diberkati di gereja, dia selingkuh, pendeta. Yes. Saudaraku, fakta, bisnis hancur, ekonomi hancur, cinta lagi hancur hatiku, saudaraku. Apakah kita bisa tetap berkata praise the Lord? Apakah kita bisa berkata puji Tuhan? Apakah kita bisa mempersembahkan pujian, penjaman, ucapan syukur di hadapan Tuhan dengan hati yang tulus? Katakan sebelah kiri, sebelah kanan, kau bisa tidak? Neta, tidak bisa. Saya lihat bayangannya. Sakit hati pendeta, sakit hati yang kini ku rasakan, tak sesakit yang aku derita. Hanya Tuhanlah yang tahu. Saudara sambil nangis di bawah pohon pisang, meneteskan air mata, air liur. Pendeta, sakit hati saya. Kondisi keuangan bisnis yang sedang turun habis, tabungan yang mulai habis. Apakah kita bisa berkata Allah baik? Pertanyaan buat kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, itu namanya sacrifice of worship. Saudaraku, ada hal yang esensi. Esensi itu adalah hal yang inti, hakikat, atau hal yang pokok. Ada dua hal yang esensi dalam hidup kita. Yang pertama, esensi of life. Hal yang hakiki, yang inti, yang penting dalam hidup ini, saudaraku, bukan masalah terlalu besar, bukan kesulitan yang terlalu besar, bukan struggle, bukan keuangan yang lagi minus, no. Masalahnya, esensi dalam hidup ini adalah Allah beserta dengan kita. God with us. Engkau ada, katakan sama-sama, bersamamu di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Esensi dalam hidup ini bukan bicara masalah sakit hati, dikecewakan, tidak punya duit, situasi yang betul-betul hopeless. Tetapi esensi of life adalah God with us. Allah beserta dengan kita. Saya yakin kalau hanya sekedar Allah beserta dengan kita, cukuplah kasih karunia. Saudara bisa berjalan di dalam anugerah Allah. Katakan sama-sama, Allah bersama dengan saya. Allah bersama dengan keluargaku. Allah bersama dengan usahaku. Allah bersama. Amin, 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 amin. Dalam seluruh hidupku. Yang setuju katakan amin. Esensi of life. Tapi yang kedua adalah esensi of worship. Esensi dari sebuah penyembahan bukan bicara masalah baju baru, gerejanya full AC, ibadahnya penuh dengan sukacita dan sebagainya. Yes, no problem kalau memang kenyataan seperti itu, saudaraku. Tapi esensi dari sebuah ibadah bukan bicara masalah baju baru, tas baru, rumah baru, pacar baru, suami baru. No, bukan itu saja. Tapi bicara masalah, saudaraku, apa yang disebut dengan Allah hadir bersama dengan kita. Saudaraku, ketika Yesus meninggalkan murid-muridnya, mati di atas kayu salib lalu dikuburkan. Saudaraku, murid-muridnya, bahkan Maria pun tidak bisa melihat Yesus. Satu saat Yesus berjanji bahwa 3 hari dia akan bangkit. Maria datang ke kubur. Tahu, lihat saudaraku yang menarik. Ketika dia melihat di situ, lihat malaikat. Dikiranya saudaraku orang lain. Tapi tidak tahunya dia Yesus. Kemudian dia berkata,
Jangan menangis dan semuanya, saudaraku. Jangan sentuh aku dan sebagainya. Tetapi yang menarik buat kita, ketika Maria ketemu dengan Yesus, apa yang terjadi? Mereka lari ke teman-temannya, dia berkata, aku melihat Yesus. Kekristenan bukan, saudaraku, saya sering katakan bahwa the Christian not religion. Kekristenan bukan sekedar agama, tetapi bicara masalah perjumpaan dengan Tuhan. Maria berkata, I have seen the Lord. Aku telah memandang Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Aku telah berjumpa dengan Tuhan. Kekristenanmu akan menjadi powerful, hidupmu akan menjadi luar biasa ketika every time, every moment, every day, saudara berjumpa dengan Yesus setiap hari. Tanyakan sebelah kiri, sebelah kanan, hidupmu ketemu Tuhan atau ketemu hantu gitu. Saudaraku, karena esensi of life, Allah hadir bersama dengan kita, cukup bagi kita. Tapi yang kedua, esensi of worship adalah Allah hadir. Amin. Pastikan dalam semua ibadah, baik streaming, offline maupun online, saudara berjumpa dengan Tuhan. Makanya ada ajaan ibadah, selamat berjumpa dengan Tuhan. Good. Haleluya. Ketika mengalami perjumpaan, kalau orang berjumpa dengan Yesus, seperti Maria ketika dia stres cari mayat Yesus, dia berkata, I have seen the Lord. Aku melihat Tuhan. Kalau orang berjumpa dengan Tuhan, stresnya hilang. Kalau orang sakit berjumpa dengan Tuhan, sakitnya sembuh. Kalau orang mau gundah gulana, bete, butuh tati tayang, ketemu dengan Tuhan, sembuh. Amin, 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 amin. Nah, pertanyaan buat kita, saudara ibadah dengan sungguh-sungguh tapi tidak ketemu dengan Tuhan, something wrong. Amin. Makanya kalau ibadah jangan suka terlambat. Oh, masih puji-pujian. Dalam pujian ada kuasa. Yang setuju katakan amin. Bapak ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sacrifice of worship, tingkat penyembahan paling dalam, dengar baik, tingkat penyembahan paling dalam, tingkat penyembahan sejati, menurut saya bukan di saat saudara semuanya oke. Berkat oke, kesehatan oke, kehidupan oke, hubungan oke. Saat penyembahan yang paling dalam sejati atau dalam adalah ketika Anda memuji Tuhan dalam keadaan terbaring di rumah sakit. Tidak bisa angkat tangan. Mungkin maaf kata saudara sedang stroke. Saudara sedang sakit parah. Gagal ginjal, saudara tidak bisa bergerak, tidak bisa buat apa-apa, tapi masih ada pujian, penyembahan yang lahir dari hati dan lidah bibirmu, itu ciami. Amin, 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 amin. Ketika memuji Tuhan dalam keadaan kesakitan dan masih terdengar, bless the Lord, oh my soul, how my soul. Worship His holy name. Saudaraku, mengucap syukur. Sekalipun kau mungkin sedang ada di rumah sakit, tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, kau hanya tidur. Saudara panggil nama Yesus. Yesus, saya garanti ketika engkau panggil nama Yesus, jangan main-main dengan nama Yesus, engkau akan disembuhkan. Kalaupun ada yang sedang lumpuh total hari ini, ketika engkau panggil nama Yesus, engkau akan melihat mujizat Tuhan. Yang percaya tepuk tangannya meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Esensi of worship, saudaraku, esensi of worship, sacrifice of worship, tingkat penyembahan yang paling dalam adalah Anda bisa berterima kasih, saya bisa berterima kasih kepada Tuhan walaupun dalam pencobaan. Anda bisa menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh walaupun hati sedang sakit, disakiti, dikecewakan, digosipin, dihina. Tapi masih pujian, thank you God. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Matur nuwun Tuhan. Syie Tuhan. Itu baru keren. Penyembahan paling dalam, paling sejati adalah saudara mempercayai Dia meskipun berada dalam godaan. Saudara sedang dibawa ke Mesir dan tetap berkata komitmen, apapun yang terjadi, saya tetap punya integritas yang tinggi, tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun tidak bisa lihat secara kasat mata, tetapi aku tetap percaya. Salah satu jemaat kita
kontraktor. Dia bilang, Bapak, kita diuji dengan proyek yang jumlahnya besar. Tapi minta fee dulu. Saya mengajari semua kontraktor, memberikan ucapan terima kasih setelah semua terjadi, is okay. Tapi kalau tempel sana, tempel sini supaya cool, aduh sorry saja. Dan istrinya bagus, dia tanya, sayang, kamu lebih pengen kaya atau pengen disayang Tuhan? Pengen disayang Tuhan. Saudara bisa mempercayai meskipun ada godaan, saudaraku, jumlahnya bukan ratusan juta, tetapi apakah masih bisa berkata, yes, aku percaya kepada Tuhan, dan tetap memegang kebenaran firman Tuhan. Kalau pendeta mimbarnya di gereja, tapi kalau jemaat Tuhan, toko-toko dan semuanya, mimbarmu adalah lajimu. Haleluya. Penyembahan sejati, sacrifice of worship yang paling dalam adalah saudara bisa berserah ketika dalam penderitaan. Aku berserah, aku berserah. Saudara bisa berserah di saat mengalami penderitaan. Tapi sakit pendeta, saya menderita di seumur hidup pendeta, dan sebagainya. Dengar baik, kekuatan berserah artinya serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan Tuhan akan bertindak. Karena Tuhan bekerja dengan kehendaknya. Not good idea, but God idea. But idea. Rencana Tuhan yang akan terjadi buat kita. Dan rencana Tuhan adalah master plan of prosperity. Rencana kemakmuran. Jangan curiga sama Tuhan, karena Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Penyembahan sejati, saudaraku, manakala saudara bisa berserah dalam penderitaan. Penyembahan sejati, saudara bisa berterima kasih kepada Tuhan walaupun kondisi tidak memungkinkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku, dalam waktu yang tidak lama, mari kita sama-sama memberikan yang terbaik. Sacrifice of worship, penyembahan lahir dari hati yang tidak memungkin menyembah, tetapi saudara tetap menyembah Tuhan. Lahir dari ucapan, bisa mengucap syukur manakala keadaan sulit untuk mengucap syukur. Saudaraku yang diberkati Tuhan, oleh karena itu saya ingin membagikan tentang apa yang disebut dengan the secret of give thanks. Rahasia di balik ucapan syukur. Saudara mungkin sering dengar pendeta, saya suka dengarkan tentang ucapan syukur. Tetapi hari ini dengarkan, ada satu rahasia besar manakala kita mengucap syukur. Pernah nggak saudara mengucap syukur untuk suamimu? Terima kasih Tuhan untuk suami saya, karena dia memproses saya, dia jadi sama seperti Kristus. Terima kasih untuk istri saya. Saudara berkata, yang baterainya alkalin, kalau ngomong jam 6 pagi, bangun pagi sampai jam 10 malam tidur baru berhenti. Jadi di rumah tidak perlu radio pendeta, tidak perlu buka TV. Istri saya lebih nyaring membicarakan berita, apalagi kalau gosip tentang orang yang lain. Pernah bersyukur tentang anak-anak yang hebat dan luar biasa yang lahir dari keturunanmu. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak yang hebat. Yes, saudaraku, the secret of giving. Rahasia daripada sebuah ucapan syukur. Katakan sama-sama, ucapan syukur. Yang pertama, saudaraku, ucapan syukur adalah pintu kehadiran Tuhan. Is the door to God present. Kalau saudara ibadah dengan ucapan syukur, mulai dengan ucapan syukur, akan besar manfaatnya, faedahnya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Rupanya ucapan syukur adalah rahasia daripada pintu kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Amin, 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 amin. Oleh karena itu mari kita mengucap syukur. Yang pertama, ucapan syukur adalah, saudaraku, merupakan pintu di mana kehadiran Allah terjadi. Apapun yang terjadi, mungkin lagi lemah, lunglai, tidak berdaya. Katakan terima kasih Tuhan, praise the Lord, puji Tuhan. Dan Allah hadir. Kalau Allah hadir terjadi 4 hal yang luar biasa
yang di awal saya sebutkan. Mungkin saudara mengeluh kenapa sakit saya tidak sembuh-sembuh. Mungkin saudara mengeluh kenapa suami saya tidak berubah. Kenapa istri saya kepala keras alias keras kepala. Kenapa anak-anak sulit dikasih tahu mama papanya dan maunya sendiri. Ada benang merah antara orang tua, secara psikologis antara orang tua dan anak. Anak maunya perkasa, orang tua lebih, saudaraku, lebih ekstra hati-hati menjaga anak. Biasanya terjadi benturan di situ, ada benang merah yang orang tua dan anak tidak mengerti. Akhirnya tidak cocok. Saya mau kasih tahu saudaraku. Yang pertama, ucapan syukur adalah pintu daripada kehadiran Allah. Amin. Apapun keadaanmu dimanapun saudara berada, mungkin sedang di apartemenmu, mungkin sedang ada di rumah sakit, mungkin sedang ada di toko, mungkin ada dimanapun di ladang dan semuanya. Saya mau katakan buat saudara, pintu kehadiran Allah yang pertama adalah in everything give thanks, ucap syukur. Katakan sama-sama ngucap syukur. Amin. Yang kedua, rahasia daripada ucapan syukur adalah menguatkan hatimu. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-28 ayat 15b khususnya. Rasul Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Rupanya ketika mengucap syukur, tantangan sebesar apapun, kekecewaan sebesar apapun, kesulitan sebesar apapun, membuat saya dan saudara menjadi kuat. Kenapa? Ucapan syukur menjadikan kita kuat. Thanksgiving strengthens to heart. Dalam hati kita, ketika kita mengucap syukur, ada kekuatan Allah. Kalau tidak percaya, buktikan sendiri. Ucapan syukur begitu ajaib, begitu dahsyat. Yang pertama, rahasia daripada ucapan syukur membuat pintu kehadiran Allah. Kalau Yesus hadir, kalau Tuhan hadir, kita kurang apa, saudaraku? Kalau pendeta hadir, mungkin tidak banyak hal yang terjadi. Tetapi kalau Yesus hadir, akan banyak hal perkara yang akan terjadi. Tapi yang kedua adalah ucapan syukur membuat kita jadi kuat. Hari ini yang sedang saya bangun pagi kunang-kunang. Saya sakit perut, saya sakit kepala, saya sakit hati. Sakit apa lagi? Saya sering tanya apa? Makan apa? Orang jawab, makan hati. Bapak ibu saudaraku, yang kedua ucapan syukur membuat kita kuat. Jadi apapun kondisimu, apapun keadaanmu, apapun situasimu, ikuti pendeta yang satu ini. Mengucap syukur. Karena hatimu akan kuat. Katakan sebelah kiri, sebelah kanan. Betul kata pendeta itu. Tapi yang kedua, yang ketiga maksud saya, ucapan syukur, ini yang keren. Rahasia ucapan syukur membuat Tuhan bekerja. Ucapan syukur melahirkan mujizat. Thanksgiving in the door to miracle. Jadi ketika Anda mengucap syukur, mujizat sedang menunggu. Tangan yang besar, tangan yang kuasa sedang mau melepaskan mujizatnya, yaitu tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara pernah lihat kejadian di waktu Yesus memberi makan. Kalau saudara ke Israel pergi yang namanya Tafkah. 5 roti dan 2 ikan. Apa yang terjadi saudaraku? Murid-muridnya kebingungan, stres karena COVID-19. Pemasukan menurun, tabungan mulai nipis dan semuanya. Mengucap syukur saudaraku karena menghasilkan multiplikasi dalam hidup kita. Amin. Jangan marah bimoli. Kata Pak Efraim, bimoli bibir moncong 10 cm. Saudara dengar ketika Yesus mereka kekurangan apa? Dengan 5.000 orang yang mereka harus memberi makan. Panitianya kebingungan, dari mana? Tapi apa yang terjadi? Yesus mengangkat roti. Dan apa yang dilakukan? Mengucap syukur. Dan hasilnya sangat luar biasa. Sisanya 12 bakul. Ucapan syukur menghasilkan multiply. Ucapan syukur menghasilkan multiplikasi. Satu saat ada orang yang datang ke rumah jemaat. Dia bilang, Pak, perpuluhan saya tahun ini tidak banyak.
Saya bilang, tengok ke belakang apa yang sudah Tuhan buat. Dia nangis, saudara. Ucap syukur. Istilah yang dipakai adalah eskaristi. Eskaristi. Saudaraku. Apa artinya eskaristio? Eskaristi. Artinya to be grateful. Saudaraku. Yang kedua adalah give thanks. Artinya apa, saudaraku? Artinya bukan hanya di mulut, tetapi kesadaran rohani kita akan kebaikan Tuhan. Saya ulang. Mengucap syukur, ekaristi, saudaraku. Dan juga disebut ekaristio. Ketika Yesus mengangkat roti dan harus memberi makan 5.000 orang. Mengucap syukur, ekaristi. Artinya bukan hanya di mulut, tetapi dengan kesadaran rohani akan kebaikan Tuhan. Amin. Jadi lihatlah Tuhan dengan kebaikan. Saudara akan melihat mujizat di dalamnya. Mungkin hidupmu berantakan. Hari ini ngucap syukur. Tuhan mengembalikan. To set in order. Dikembalikan dalam keadaan yang semula. Jadi saudaraku, bukan hanya di mulut, tapi kesadaran rohani akan kebaikan Tuhan. Amin, 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 amin. Ngucap syukur. Jadi rahasia ucapan syukur sangat dahsyat, saudaraku. Yang pertama, pintu kehadiran Allah. Yang kedua, kita menjadi kuat. Yang ketiga, saudaraku, melahirkan mujizat ucapan syukur. Maaf kata, jangan jadi orang Kristen yang bertindak bodoh. Isinya setiap hari bersungut-sungut. Katanya ikut Tuhan, katanya melayani, katanya diselamatkan, katanya diberkati, katanya. No, stop. Hari ini putuskan. Biarlah lidahmu memuliakan nama Tuhan dengan ucapan syukur. Bapak ibu saudaraku yang diberkati Tuhan. Ketika kita berdoa, saudara pikir ketika Paulus dan Silas ada di penjara, situasi tidak memungkinkan memuji Tuhan. Situasi untuk tidak bisa mengucap syukur, tapi Paulus dan Silas, dia tetap dikatakan agaliau. Mereka berdoa sambil memuji Tuhan. Mereka agaliau, saudaraku. Itu sulit dikerjakan karena Paulus dan Silas di penjara. Tapi kerennya, saudaraku, dia tetap lakukan, memutuskan untuk berdoa dan memuji Tuhan. Amin, 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 amin. Di akhir daripada khotbah saya akan membagikan sesuatu yang menarik tentang apa yang disebut dengan the power of prayer. Kuasa daripada doa. Saudara dengar baik, jadilah orang yang suka berdoa. Katakan sama-sama berdoa. Saya sering katakan dalam khotbah-khotbah saya katakan selama masih ada doa, masih ada mujizat. Selama masih ada iman, ada pertolongan Tuhan. Dan selama masih ada harapan, ada mujizat, kebaikan, keajaiban yang akan berlaku atas hidup saudara. Katakan sama-sama, saya suka berdoa. Amin. Selama masih ada doa, masih ada mujizat Allah yang terjadi. Kuasa daripada doa, the power of prayer. Saudaraku, the secret of prayer, rahasia daripada doa. Sekalipun kita sering mendengarkan kata doa, pendeta berbuat dengan doa, tetangga bilang doa dong, jeng. Kalau ada masalah, doa dong. No. Tapi jarang banyak orang yang berdoa. Karena setan tidak suka saudara jadi pendoa. Saudara hanya menyerah, saudaraku. Ya nasib, jadilah sesuai dengan keinginanmu. Tapi dengar baik, saya ingin mengingatkan sebagai hamba Allah. Mari kita rajin berdoa seperti seorang janda yang bertalu-talu mengetuk minta belas kasihan. Karena ada kekuatan doa yang luar biasa. Saya berdoa sebagai hamba Allah. Saudara setelah mendengarkan doa ini, mendengarkan streaming ini, mendengarkan program ini, saudara menjadi orang yang nomor satu menjadi pendoa. Kenapa? Doa bisa menurunkan surga, suasana surga dalam hidup. Kuasa daripada doa yang pertama adalah mengubah ketakutan menjadi kekuatan. Fear become power. Ketika Yosafat ketakutan, mereka berdoa. Dan rupanya ketika dia berdoa, saudaraku, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, mereka berdoa, saudaraku, Yosafat berdoa, situasi diubah.
ketakutan diubah menjadi kekuatan. Adakah hari ini pemirsa seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, baik yang ada di luar pulau, di luar Indonesia, di pulau manapun juga, di kota manapun juga, di bangsa manapun, dengar baik. Mungkin Anda sedang ketakutan karena medsos begitu kok kita memberikan info tentang COVID, tentang ekonomi, tentang apa saja, sehingga sudah menjadi ketakutan. Dan ketakutan itu berlebihan. Saudaraku, dengar baik, Allah tidak memberikan roh ketakutan. Tapi ketika Anda berdoa, naikkan pujian. Ketika Anda berdoa di hadapan Tuhan, yang menarik adalah Tuhan jagonya mengubah ketakutan menjadi kekuatan. Amin, 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 amin. Jadi kalau hari ini sedang Anda dilanda roh ketakutan, kelihatannya masuk akal apa yang saudara analisa, kelihatannya saudara fakta yang saudara jumpai, tapi dengar baik. Selama masih ada doa, Tuhan bisa change, Tuhan bisa rubah menjadi satu kekuatan yang dahsyat. Amin, amin, amin. Katakan, Tuhan sanggup merubah keadaanku. Amin. Tapi yang kedua, kuasa daripada doa, the power of prayer. Yang kedua, doa menghasilkan dari yang tidak ada menjadi ada. Saudaraku, nothing become there. Dari yang sonde ada. Mungkin saudara berkata, Karmana pendeta, beta sonde bisa lagi berdoa, beta sonde lagi bisa percaya, beta sonde lagi, atau mama beta, dan sebagainya. Saya mau kasih tahu buat saudara sekalian, bahwa doa menghasilkan yang tidak ada menjadi ada. Amin, 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 amin. Hari ini mungkin saudara terbentur sesuatu yang tidak ada. Alkitab menyebutkan, Hana dikatakan mandul, sonde ada keturunan. Tapi apa yang terjadi? Ketika Hana berdoa sungguh-sungguh, mama, Bapa yang di surga, anakmu yang di bumi jauh sekali. Selama masih ada doa, Tuhan bisa merubah, menghasilkan dari yang tidak ada menjadi ada. Amin. Pertanyaannya, setiap kita dimanapun juga berada, masih percaya enggak bahwa Yesus yang saudara sembah ahlinya merubah dari yang tidak ada menjadi Hana? Hana buktinya dia divonis mandul, enggak punya anak, tetapi apa yang terjadi ketika dia sungguh-sungguh berdoa, tak jemu-jemu berdoa, selama masih ada doa, Hana punya keturunan. Amin. Hari ini dimanapun saudara berada yang merindukan keturunan ilahi yang lahir dari rahimmu. Mungkin saudara berkata, sudah terlambat Pak, saya sudah married 5, 7, 10 tahun. Tadi saya katakan bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menolong saudara. Amin. Haleluya. Tapi yang ketiga, yang terakhir, doa menghasilkan yang mustahil menjadi mungkin. Impossible to be possible. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara tahu, selama masih ada doa, Tuhan itu bisa kasih saudaraku mundur sedikit umur Hizkia. Benar tidak? Ketika malaikat datang kepada Hizkia, His atau Kia, atau panggilan apa namanya cocok ya Jan? His atau apa lagi? Kia. Saya disuruh sama Tuhan, kalau malaikatnya saya, kamu harus mati sekarang ini. Persiapkan semuanya. Saudaraku, dia menangis. Gue menangis terseduh-seduh, aduh. Dia menangis, dia berdoa minta kemurahan Tuhan. Artinya, selama masih ada doa yang dinaikkan, saudaraku. Saudaraku, yang mustahil menjadi kenyataan. Amin, 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 amin. Ini keren banget, saudaraku. Hizkia diperpanjang umurnya berapa? 15 tahun. Jadi vonis Tuhan pun bisa ditunda gara-gara doa. Masalahnya sampean dan saya tidak pernah berdoa dengan sungguh-sungguh. Ada doa saya waktu kecil diajari doa sama ibu saya. Kalau bersihkan tempat tidur, saudaraku doanya simple. Panggil sampai pakai sapu atau apa gitu, kemucing atau pakai kain. Kolo-kolo podo lungo, rezekinya podo teko. Itu artinya itu bahasa Belanda, saudara. Kolo-kolo podo lungo,
rezekinya podo teko, saudara. Artinya apa? Semua penyakit, semua virus pergi dan berkat datang. Simple, kolo-kolo podo lungo, rezekinya podo keto. Semua jemaat ikuti saya. Kolo-kolo podo lungo, rezekinya podo teko. Itu bawahnya doa Bapa kami. Saudaraku, simple, penyakit pergi, berkat datang. Amin. Kalau pengen khusus belajar tentang doa ini, hubungi 08523 836 2000 akan dapat jawaban dari handphone saya sendiri. Kolo-kolo podo lungo, rezekinya podo teko. Selama masih ada doa yang mustahil, pendeta suami saya dipulihkan mustahil, pendeta istri saya dipulihkan mustahil, pendeta sakit saya disembuhkan mustahil, mustahil. Tapi dengar baik, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan selama masih ada doa seperti Hizkia, Tuhan bisa mundur. Deadline-nya Tuhan bisa mundur. Amin. Itu yang luar biasa. Prayer is very simple. Sebab my God is living God. Doa itu sederhana. Jangan terlalu agamawi. Ketika saya datang pertama kali di Sumba, saya menghadiri sebuah Natal. Di akhir daripada ibadah Natal, satu pendeta minta berdoa menutup dan doa makan. Saudara tahu isi doanya, membuat saya gelisah tak menentu. Keroncongan perut, saudara, dangdutan juga jazz. Kebelet pipis Papa. Kenapa? Dia doanya, Bapa yang di surga. Ini doa makan. Bapa yang di surga, langit pohon-pohon bertepuk tangan, laut bergelora memuji namamu, biarlah cakrawala mempermancarkan kemuliaanmu. Hari ini kami mau makan, haleluya, amin. Mau makan, doanya begitu, langit bertepuk tangan, pohon bertepuk tangan, laut bergelora, sambelnya ke bulu kering. Ada banyak anak muda tidak suka doa karena terlalu bertele-tele. Bapa yang di surga, anakmu yang di bumi, jauh sekali. Saya tidak mengajarkan doa kurang ajar, no. The Christian not religion. Tapi kekristenan bukan sekedar agama, tetapi relationship antara anak dengan Bapa. Kalau misalnya anak saudara datang kepada papamanya, Papa yang terhormat, Papa sudah lihat sepanjang hari bahwa sepatu saya bolong. Kiranya kalau Papa punya berkat Tuhan, saya mau minta dengan hormat tolong belikan sepatu. Papa mamanya bilang, ini anak mulai gila nih, anak mulai stres nih. Kan gampang, Papa sepatu saya rusak, beliin dong. Orang tuanya cuma bilang, yes, saya akan berikan kalau ada berkat. Apalagi kalau arisan sudah dikocok, kamu tak belikan sepatu. Saya tidak ngajari untuk tidak hormat sama Tuhan. Kekristenan adalah relationship, perjumpaan antara anak dengan Bapa. Jangan diformatkan oleh surat kepada penggadean. Prayer is very simple. Haleluya. Ingat, selama masih ada doa, masih ada mujizat Tuhan. The sacrifice of worship, penyembahan yang lahir dari penderitaan, penyembahan yang lahir dari kekurangan, ucapan syukur yang lahir daripada kekurangan. Karena apa, saudaraku? Itu penyembahan tingkat dewa, penyembahan tingkat tinggi. Karena manakala situasi tidak mendukung, saya dan saudara tetap memuji Tuhan dan mengucap syukur. Itu keren. Tapi saudara, yang menarik lagi adalah kuasa daripada ucapan syukur. Pintu masuk hadirat Tuhan. Tapi yang kedua adalah membuat kita kuat. Ucapan syukur yang ketiga, melahirkan mujizat. Tapi doa yang terakhir, kesimpulannya tentang doa. Kuasa daripada doa merubah ketakutan yang sedang ketakutan dengar menjadi kekuatan. Yang kedua, menghasilkan dari yang tidak ada menjadi ada. Hana contohnya. Tapi yang ketiga adalah menghasilkan yang mustahil menjadi mungkin. Impossible to be possible. Hari ini, dimanapun saudara berada yang mendengarkan program streaming ini, kalau berjumpa yang tidak mungkin, yang mustahil, yang sulit dihadapi secara manusia, dengar baik, masih ada Yesus yang sanggup merubah
Oleh karena itu jangan tertunduk lesu. Pandang Yesus dan berkata, Yesus, aku perlu mujizat, aku perlu pertolongan, aku perlu mengucap syukur, aku perlu doa, aku perlu menyembah dengan sungguh-sungguh. Karena di situ rahasia besar terjadi dalam kekristenanku. Kita berdoa. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-mu hari ini. Kebenaran firman-Mu dalam memerdekakan kami. Aku berdoa untuk setiap kami dimanapun berada yang sedang menantikan mujizat Allah. Saudaraku yang sedang menantikan mujizat Allah, letakkan tangan kirimu di dada. Mungkin saudara sedang berjumpa dengan kemustahilan, saudara berjumpa dengan ketidakmungkinan, saudara berjumpa dengan ketakutan, berjumpa dengan kesakitan. Saudara dengar baik, hari ini ada kuasa Allah yang dahsyat. Aku berdoa sebagai hamba Allah, melepaskan mujizat Tuhan dalam nama Yesus. Lawat dan jamah, aku berkata, in the name of Jesus, pertolongan dan mujizat Allah terjadi atas seluruh umat Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Katakan sama-sama, amin. Baiklah, kita akan bersama-sama untuk masuk dalam perjamuan kudus. Persiapkan roti dan anggur yang di rumah saudara dimanapun saudara berada. Dan saya percaya bahwa di balik perjamuan ada kuasa Tuhan yang akan terjadi. Mari persiapkan roti dan anggur. Haleluya. Sebelumnya kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Berkati setiap kami dimanapun kami berada, yang bersama-sama dengan hamba-Mu melakukan perjamuan kudus. Bukan karena rutinitas, karena kami pengen dipersatukan dengan tubuh dan darah Yesus. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari pegang anggur yang roti yang ada di tangan kananmu. Dan kita akan berdoa. Angkat di atas kepalamu, tanda engkau menghargai apa yang dikerjakan oleh Yesus. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kananmu ini sesungguhnya adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Mari katakan amin bersama-sama. Amin. Kita makan bersama-sama. Firman Tuhan berkata, jika Kristus ada di dalam kamu dan kamu di dalam Kristus, Christ in you and Christ in me, minta apa saja akan diberikan kepadamu. Hari ini kita dipersatukan dengan tubuh dan darahnya. Sambil sekarang ambil cawan yang berisi anggur di tangan kananmu dimanapun saudara berada. Sering saya katakan bahwa tidak ada dosa dalam hidup ini yang tidak bisa diampuni ketika kita datang kepada Tuhan. Layakkan kami ya Tuhan, dan biarlah darah-Mu menguduskan kami, melayakkan kami untuk sehidangan dengan-Mu. Dan kami percaya apa yang kami kerjakan hari ini, karya Yesus sempurna untuk mengampuni semua pelanggaran kami. Sekalipun dosamu merah akan menjadi putih, kata Tuhan. Angkat di atas kepalamu. Percayakah saudara bahwa anggur yang ada di tangan kananmu adalah merupakan persekutuan daripada kuasa darah Yesus? Minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Mengucap syukur untuk apa yang sudah terjadi hari ini. Apa yang kami lakukan lewat perjamuan kudus. Bukan hal yang sia-sia atau rutinitas. Karena kami percaya di balik perjumpaan dan kedekatan dengan Yesus Kristus ada di dalam kami. Ada sukacita, ada berkat, ada kemenangan, ada keyakinan, dan ada kemurahan. Berkati setiap kami yang sudah ambil bagian dalam perjamuan kudus dimanapun mereka berada. Suami, istri, anak-anak, mertua, menantu, tetangga, semua dalam kasih karunia Allah diberkati. Mengucap syukur bahwa kami masih hidup sampai hari ini, karena merupakan kesempatan yang berharga buat kami. Datanglah kerajaan-Mu buat kami. Dan aku berdoa, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan. Persembahan apapun, perpuluhan, pembangunan, diakonia, misi, dan semua apapun yang kami kerjakan. Kami sedang menabur benih dan mempiutangi Tuhan. Dan kami percaya benih yang kami kembalikan atau kami tabur akan berbuah lebat dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati tangan-tangan yang menabur, hidup dalam langit yang terbuka.
baik Tuhan, apa yang mereka kerjakan buat pekerjaan Tuhan, misi dan semuanya. Dalam anugerah Tuhan kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini. Mari buka tangan untuk menerima berkat Tuhan. Minggu ini adalah minggu mujizat bagimu. Yang setuju katakan amin. Minggu ini adalah minggu kelimpahan bagimu. Yang setuju katakan amin. Minggu ini adalah minggu perlindungan dan engkau hidup di dalam langit yang terbuka. Aku sebagai hamba Allah berdoa, melepaskan berkat Tuhan, melepaskan kasih karunia, melepaskan nubuatan Tuhan, bahwa engkau hidup dalam kasih karunia, hidup dalam langit yang terbuka dalam minggu ini. Semua yang kau kerjakan akan disebut berhasil dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati sampai keturunan ke-7 dan 8. Shalom.